Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari datang bawa hati kita untuk disatukan dalam Tuhan. Jadikan kami satu, Tuhan, seperti Kau dan Bapa adalah satu. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati, sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati, sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami sehati, sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Biar pujian ini menjadi doa setiap kami. Kami hidup dalam kesatuan di dalam Tuhan. Karena kesatuan menjadikan kami kuat. Karena kesatuan menyatakan berkat-berkat Tuhan. Karena kesatuan kami dapat menikmati berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu tidak menjadi mubazir untuk kami nikmati dan membangun kehidupan kami. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. 2 Samuel pasal 20 ayat 1 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Kebetulan ada di sana seorang dursila bernama Seba bin Bikri, orang Benyamin. Ia meniup sangkakala serta berkata, "Kita tidak memperoleh bagian daripada Daud. Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Masing-masing ke kemahnya, hai orang Israel." Lalu semua orang Israel itu meninggalkan Daud dan mengikuti Seba bin Bikri. Sedangkan orang-orang Yehuda tetap berpaut kepada raja mereka, mengikutinya dari sungai Yordan sampai Yerusalem. Sampailah Daud ke istananya di Yerusalem. Lalu raja mengambil ke-10 gundik yang ditinggalkannya untuk menunggu istana.
Kemudian dimasukkannya mereka dalam sebuah rumah di bawah penjagaan. Ia memelihara mereka, tetapi tidak dihampirinya. Mereka tetap terasing seperti janda sampai hari mati mereka. Berkatalah raja kepada Amasa, "Kerahkanlah bagiku orang-orang Yehuda dalam 3 hari, kemudian menghadaplah lagi kemari." Lalu pergilah Amasa mengerahkan orang Yehuda, tetapi ia menunda-nunda tugas itu sampai melewati waktu yang ditetapkan raja baginya. Lalu berkatalah Daud kepada Abisai, "Sekarang Seba bin Bikri lebih berbahaya bagi kita daripada Absalom. Jadi engkau bawalah orang-orang tuanmu ini dan kejarlah dia, supaya jangan ia mencapai kota yang berkubu, dan dengan demikian ia luput daripada kita." Lalu Yoab, orang Kreti dan orang Pleti dan semua pahlawan keluar menyusul dia. Mereka keluar dari Yerusalem untuk mengejar Seba bin Bikri. Ketika mereka sampai ke batu besar yang di Gibeon, maka Amasa sudah tiba di sana lebih dahulu daripada mereka. Adapun Yoab mengenakan pakaian perang, dan di luarnya ada ikat pinggang, dengan pedang bersarung terpaut pada pinggangnya. Ketika ia tampil ke muka, terjatuhlah pedang itu. Berkatalah Yoab kepada Amasa, "Engkau baik-baik, saudaraku?" Sementara itu, tangan kanan Yoab memegang janggut Amasa untuk mencium dia. Amasa tidak awas terhadap pedang yang ada di tangan Yoab itu. Yoab menikam pedang itu ke perutnya, sehingga isi perutnya tertumpah ke tanah. Tidak usah ditikamnya 2 kali, sebab ia sudah mati. Lalu Yoab dan Abisai adiknya terus mengejar Seba bin Bikri. Dan seorang dari orang-orang Yoab tinggal berdiri di dekat mayat itu sambil berkata, "Siapa yang suka kepada Yoab dan siapa yang memihak kepada Daud, baiklah mengikuti Yoab." Pada itu Amasa terguling mati dalam darahnya di tengah-tengah jalan raya. Ketika orang itu melihat bahwa seluruh rakyat berdiri menonton, maka disingkirkannya mayat Amasa dari jalan raya ke padang, lalu dihamparkannya kain di atasnya, karena dilihatnya bahwa setiap orang yang datang ke sana berdiri menonton. Setelah dijauhkannya mayat itu dari jalan raya, maka semua orang itu berjalan terus mengikuti Yoab untuk mengejar Seba bin Bikri. Seba telah melintasi daerah semua suku Israel menuju Abel bin Maakah, dan semua orang Bikri telah berkumpul dan mengikuti dia. Tetapi sampailah orang-orang Yoab lalu mengepung dia di Abel bet Maakah. Mereka menimbun tanah menjadi tembok terhadap kota ini, dan tembok ini merapat sampai ke tembok luar sedang. Seluruh rakyat yang bersama-sama dengan Yoab menggali tembok kota itu untuk meruntuhkannya. Lalu berserulah seorang perempuan bijaksana dari kota itu, "Dengar, dengar, katakanlah kepada Yoab, mendekatlah kemari supaya aku berbicara dengan engkau." Maka mendekatlah Yoab kepada perempuan itu. Bertanyalah perempuan itu, "Engkaukah Yoab?" Jawabnya, "Benar." Lalu berkatalah perempuan itu kepadanya, "Dengarkanlah perkataan hambamu ini." Jawabnya, "Baik." Kemudian berkatalah perempuan itu, "Dahulu biasa orang berkata begini, baiklah orang minta petunjuk di Abel dan di Dan. Apakah sudah dihapuskan? Apa yang telah ditetapkan oleh orang-orang yang setia di Israel? Tetapi engkau ini berikhtiar membinasakan suatu kota, apalagi suatu kota induk di Israel. Mengapa engkau hendak menelan habis milik pusaka Tuhan?" Lalu Yoab menjawab, "Jauhlah, jauhlah daripadaku untuk menelan dan memusnahkan. Bukanlah begini halnya, tetapi seorang dari pegunungan Efraim yang bernama Seba bin Bikri telah menggerakkan tangannya melawan Raja Daud. Serahkanlah dia seorang diri, maka aku akan undur dari kota ini." Lalu berkatalah perempuan itu kepada Yoab, "Baik, kepalanya akan dilemparkan kepadamu dari belakang tembok ini." Kemudian masuklah pula perempuan itu dan berbicara kepada seluruh rakyat dengan bijaksana. Sesudah itu mereka memenggal kepala Seba bin Bikri dan melemparkannya kepada Yoab. Yoab meniup sangkakala, lalu berserak-seraklah mereka meninggalkan kota itu, masing-masing ke tempatnya. Maka pulanglah Yoab ke Yerusalem kepada raja. Yoab menjadi kepala atas segenap tentara Israel,
dan Benaya bin Yoyada menjadi kepala atas orang Kreti dan orang Pleti. Adoram menjadi kepala orang Rodi, dan Yosafat bin Ahilum menjadi bendahara negara. Seya menjadi panitera negara. Sadok dan Abiatar menjadi imam. Juga Ira orang Yair itu menjadi imam pada Daud. Amin. Bapak Ibu, seperti dalam nyanyian siarah yang ditulis dalam Mazmur 133, sungguh alangkah baik dan indahnya bila saudara hidup dalam persatuan. Karena persatuan, kesatuan itu mendatangkan berkat Tuhan. Dan persatuan kesatuan itu membuat kita bisa menikmati sungguh-sungguh berkat yang telah dicurahkan. Selain daripada itu, persatuan kesatuan menciptakan kekuatan suatu kerajaan. Sebaliknya, perpecahan sangat berbahaya bagi keutuhan suatu kerajaan, juga mengganggu berkat Tuhan. Selain daripada itu, berkat yang dicurahkan oleh Tuhan pun tidak dapat kita nikmati dengan maksimal bila kita hidup dalam perseteruan. Setelah kesatuan bangsa Israel hampir porak-poranda karena pemberontakan Absalom, ternyata kesatuan yang diharapkan pulih itu masih juga dirongrong oleh seorang dursila yang namanya Seba bin Bikri. Seba mengadakan pemufakatan buruk untuk menjatuhkan kerajaan Daud. Ia menghasut para pemimpin suku Israel untuk memusuhi Daud, sehingga terjadi perselisihan antara wilayah utara dan selatan. Seba berusaha untuk mengulang peristiwa Absalom yang juga menggunakan pengaruh untuk memecah belah bangsa itu. Daud seorang pemimpin yang belajar dari pengalaman masa lalunya. Daud melihat sikap Seba menjadi bibit perpecahan bagi bangsanya. Dia tidak tinggal diam. Dia segera mengutus Amasa untuk menumpas kelompok Seba bin Bikri. Namun Amasa menunda-nunda, menunjukkan bahwa Amasa bukan seorang yang loyal kepada Raja Daud. Hal ini juga dipandang berbahaya untuk kesatuan. Daud merasa perlu untuk menyingkirkan para penghasut tersebut karena dapat menghancurkan dan meruntuhkan kerajaannya. Maka ia mengutus Abisai bersama Yoab menyingkirkan penghasut. Dengan cepat, Yoab menyingkirkan Amasa yang tidak bertanggung jawab, sehingga membuat Seba berhasil melarikan diri dan memobilisasi para pemberontak menjadi kekuatan yang lebih besar. Syukur kepada Tuhan, Yoab berhasil juga menyingkirkan Seba dan orang-orang yang membantu, sehingga perpecahan perang saudara yang lebih hebat terhindarkan, dapat dicegah. Bapak Ibu, kisah Daud penuh dengan narasi pemberontakan dan pembunuhan kejam. Untuk memahami nilai rohaninya, kita mesti berhati-hati. Kita perlu memahaminya dengan kacamata Injil, dengan nilai norma-norma zaman sekarang. Inti berita firman hari ini adalah segera atasi bibit-bibit perpecahan. Tentu tidak seperti di zaman Daud, kita membinasakan orang-orang yang memberontak. Tapi kita maknai secara rohani. Yang pertama, bibit perpecahan harus segera diatasi, harus segera ditanggulangi. Tidak boleh dibiarkan berlama-lama. Seperti Amasa yang telah mendapat mandat Daud untuk menumpas Seba bin Bikri, tetapi dia menunda-nunda sehingga Seba bisa melarikan diri dan kemudian membangun kekuatan. Jadi bibit perpecahan tidak boleh dibiarkan, harus segera diatasi. Apa masalahnya? Adakan dialog, nyatakan nilai-nilai kebenaran kesatuan di dalam Kristus. Saling mengasihi, saling mengampuni, bereskan, sehingga tidak berlanjut kepada perpecahan. Yang kedua,
kita mesti tegas dalam menanggulangi masalah bibit perpecahan. Sikap Abisai dan Yoab menunjukkan hal itu. Mengatasi bibit-bibit pemberontakan, perpecahan, harus tegas. Tidak boleh kita kompromi dengan nilai-nilai yang tidak benar. Seringkali kita sungkan menindak karena teman, karena dekat. Tetapi dari kisah ini kita melihat Abisai dan Yoab tidak mau kompromi. Ingat sekali lagi, bukan orangnya ya, dalam pandangan rohani yaitu permasalahannya tidak bisa ditolerir. Lalu bagian yang ketiga, saya melihat sisi dari seorang perempuan bijaksana yang ada di kota di mana menjadi tempat sembunyi Seba bin Bikri. Perempuan yang bijaksana ini berseru kepada Yoab. Dahulu biasa orang berkata begini, baiklah orang minta petunjuk di Abel dan di Dan. Apakah sudah dihapuskan apa yang telah ditetapkan oleh orang-orang yang setia di Israel? Tetapi engkau ini berikhtiar membinasakan suatu kota, apalagi suatu kota induk Israel. Mengapa engkau hendak menelan habis milik pusaka Tuhan? Seruan wanita ini membuat Yoab sadar. Ia teringat pada tradisi dan ketentuan nenek moyang tentang pentingnya menjaga milik pusaka Tuhan. Keberadaan dan ketentuan yang digemakan oleh seorang perempuan bijaksana ini mencegah terjadinya pertumpahan darah yang akan memakan banyak korban. Jadi poin yang ketiga, walaupun di poin pertama kita tidak boleh berlambat-lambat dan di poin yang kedua kita mesti tegas, di poin ketiga tetap berusaha dengan bijaksana menjaga korban seminimal mungkin. Biarlah kebenaran firman hari ini memberkati kita semua dan mengokohkan persekutuan kita dalam komunitas GKI Sema makin teguh, makin memuliakan Tuhan, menyatakan kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Oleh kasih dan anugerah-Mu, pagi hari ini Engkau menyatakan rahmat-Mu, juga kebenaran firman. Kerinduan hati-Mu agar umat-Mu hidup dalam kesatuan kerukunan. Kesatuan kerukunan harus selalu diupayakan. Karena Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus adalah kesatuan. Biarlah kami mencerminkan gaya hidup Allah yang menghargai hubungan. Bapa merelakan putra tunggalnya. Tuhan Yesus merelakan nyawanya. Semua itu supaya hubungan kami dengan Tuhan dipersatukan kembali. Yang rusak karena dosa itu. Biarlah kami juga orang-orang yang telah ditebus menjadi orang-orang yang menghargai hubungan. Bukan merusaknya, tetapi menjaganya. Dan bila memang ada kerentanan, kami berusaha untuk memulihkannya. Pulihkan hati yang luka, jamah setiap hati. Bebat oleh kasih-Mu, hiburkan Allah Roh Kudus, supaya kami dapat mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan kasih karunia Tuhan menolong untuk kami hidup dalam kesatuan kembali. Ajar kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak menolak kasih karunia Tuhan dalam korban Kristus dengan hidup saling mengasihi dan mengampuni. Demikian kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah menyertai sepanjang hari ini perjalanan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan dalam semangat kesatuan, saling mengampuni, saling mengasihi, saling menjaga hubungan satu dengan yang lain. Tuhan memberkati. Salam.